Hai guys, ketemu lagi sama aku. Kali ini aku akan IG live dan ngobrol-ngobrol nih seputar tentang wanita sebenarnya. Nah, jadi aku bakalan invite Prodia Stem Cell. Aku bakal ngobrol-ngobrol barengan bersama dengan Dr. Dinda Derdamishe, SPOG. Obrolannya tentang apa sih? Nah, obrolannya mengenai tren peremajaan organ reproduksi perempuan dengan stem cell tali pusar. Aku ulang ya. Sorry, tali pusat. Aku ulang ya. Jadi kita bakalan ngobrol mengenai tren peremajaan organ reproduksi perempuan dengan stem cell tali pusat. Nah, kayak apa sih? Aku aja pengen tahu lebih detail, lebih mendalam, dan aku bakalan invite langsung masih waiting. Dan jangan lupa ya kalian untuk follow Instagramnya Prodia Stem Cell untuk detail dan lebih jelasnya kalian harus follow Instagramnya di @prodiastemcell. Aku masih nunggu. Jadi buat kamu nih yang mau ada obrolan Q&A yang pengen tanya-tanya seputar peremajaan nah kalian bisa langsung Q&A, tanya-tanya ke aku bakalan jawab. Bukan aku sih, dokternya bakal jawab. Kita masih tunggu ya. Jadi aku sendiri sih, pengalaman aku ya banyak banget sebenarnya, karena aku sendiri juga udah ngelewatin waktu itu prosesnya. Tapi aku tuh nggak bisa share sekarang karena apa? Aku pengen yang ahlinya yang langsung um, bakalan jelasin. Sepertinya kayaknya lagi ada problem. Jadi kita akan tetap nunggu. Hai semua, yang mau nanya-nanya dulu boleh loh, silakan. Kita masih nunggu Prodia Stem Cell untuk bisa join bareng dengan Dokter Dinda. Cairingannya tuh, Vi. Iya. Hai semua, halo, hai. Halo semua, hai. Hai, ada temen aku, ada Rachel. Hai Rachel. Halo kakak. Kita bakal tetap nunggu. Oh, ada yang nanya. Halo. Claire-nya mana? Claire tadi habis makan, terus sekarang Claire lagi mandi. Jadi, Claire lagi mandi. Nanti habis itu baru join sama aku kali ya. Tapi dia lagi mandi sekarang. Ini turunin dikit deh kayaknya deh. Kesini. Kayaknya ini deh. Ini. Enggak, turunin. Itu naikin dong. Ininya nggak sih? Nah, turunin ke bawah. Nggak bisa. Sebentar ya. Kita masih nunggu. Kayaknya jaringannya ada masalah. So, kita harus tunggu. Gimana? Coba, aku lagi nunggu invite-nya karena belum ada di sini invite-nya. Belum ada. Oke, coba ini ya. Oke. Nah, kayak kita masih waiting for Prodia Stem Cell. Semoga nggak ada masalah lagi. Oke, halo Halo, dokter. halo Fani Surya. It's Lama nih okay. nunggunya. Tadi Nggak agak apa-apa koneksinya agak dong. terhambat di sini. Nggak apa-apa. Selamat sore dok. Sore Sandi, apa kabar? Bibinya mana? Baik. Lagi makan ya? Lah, tadi habis makan dok. Terus udah gitu, Oh, ini apa lagi mandi sekarang. lucu banget sih. Oh,
Halo? Hai Ya, dok. ya, ya, aku dengar. Oke, sip. Ya, Oh iya dengar iya. nggak? Lebih jelas nggak dok Oke. suaranya? Dengar dengar dengar. Suaranya jelas Lebih sih. jelas ya dok ya suaranya. Aku dengar dengan jelas suaranya. Oh, oke oke. Suaraku Sorry kedengeran? dok. Kedengeran kedengeran. Dokter Oh, jelas ya suaranya. jelas, Jelas jelas. jelas kok. So, tadi kan aku udah jelasin nih, Dok, kalau Ah, kita bakal ngobrol-ngobrol soal tren peremajaan organ reproduksi perempuan dengan stem cell tali pusat. Ya. iya. Tali pusat tuh maksudnya bukan tali pusar ya, Dok? Tali pusat tuh nyambungnya ke pusar bayi sih. Jadi dia yang tempat Oh, tempat kasih makan dari ibu ke bayinya, dan itu kan di pusar. Tapi kita menyebutnya tali oh, pusat, gitu. Yang nempel sama ari-ari. oh, oh, oke oke. Jadi masih ada hubungannya ya, Dok ya? Masih bener kok, bener. Oke. Biasanya orang juga menyebutnya tali pusat, cuma yang benar tali pusat. Oh, Dok, aku mau langsung aja nih nanya nih, karena udah banyak banget kan yang tanya maksudnya apa dan lain-lain, Dok. Kan dokter spesialis SPOG. Nah, aku pengen tanya, Dok, sebenarnya apa sih itu yang apa sih stem cell itu? Karena kan banyak banget kan sekarang banyak yang bilang stem cell lah, inilah itu. Pokoknya Iya. kata-kata stem cell tuh sekarang tuh di dunia kecantikan juga udah ada, ya Ya, kan? Terus justru lebih kedengerannya bahkan di dunia kecantikan dan anti aging ya, yang lebih kedengeran betul, sama betul. kita gitu. Betul. Itu apa Jadi sih, Dok, sebenarnya stem cell itu? stem cell itu bahasa Indonesia namanya sel punca. Itu adalah sel Heeh. induk gitu, sel induk Oh, yang oke. ada di tubuh kita yang bisa beregenerasi atau berubah menjadi sel yang Hmm. baru. Jadi kayak Mm-mm. regenerasi sel, bisa membuat regenerasi sel menjadi yang baru gitu. Jadi kalau Oh. misalnya kita terapi dengan sel punca atau stem cell ini, sel-sel di tubuh kita yang udah sakit atau udah aging itu bisa diperbaruin gitu, bisa lebih baru gitu Berarti lah. bisa dibilang regenerasi gitu ya, Dok ya? Iya, iya, jadi lebih baru Oh. gitu. Nah, Nah, kalau gimana, Dok? ya, ini diawali dengan pengobatan. Jadi tujuan awalnya tuh pengobatan. Karena kan Pengobatannya. apabila ada sel yang sakit, kita berharap dengan sel baru ini, dengan diambil sel induknya, dia bisa berubah menjadi sel sakitnya ini bisa diobatin gitu. Tapi dengan sesuatu yang diambil dari tubuh sendiri, bukan dari Hmm. obat-obatan kimia gitu. Berarti itu adalah awalnya niatnya adalah untuk penyembuhan ya, Dok ya? Ya, regenerasi sel lah, sel yang rusak Untuk gitu. Biasanya sel rusak. healing ya, Dok ya, Iya, healing ya. healing. Iya, betul. Dok, dari mana aja stem cell itu bisa kita dapat? Karena kan sekarang banyak nih yang klaim-klaim stem cell nih, Dok. Tapi sebenarnya yang beneran kita bisa tahu Iya, stem cell itu apa, dari mana dapetnya sih, Dok, iya. sebenarnya? Jadi stem cell sebenarnya kalau di organ kita bisa dapat di sumsum tulang. Kemudian di Sumsum jaringan lemak, tulang. sumsum tulang. Ya, jadi tulang Oh. belakang itu kan ada cairannya, itu bisa diambil tuh kayak akan sel induk atau stem cell. Tuh. Itu Hmm. pertama. Kemudian dari darah, darah biasa bisa juga. Oke. Dari darah kita kalau kita kayak ambil darah gitu. Ah, ah, Terus ah, ah, kemudian ah. dari jaringan lemak, lemak Oh, biasanya lemah. tuh jaringan lemak di perut diambilnya karena Hmm. dia paling banyak kan biasanya. Iya, 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 Kemudian iya. ya itu yang paling dipercaya Nah, paling apalagi oke dong? si stem cell tali pusat. Dari tali pusat ketika si ibu melahirkan kan ada tali pusat tuh yang Iya, nyambungin ke iya, ari. iya. Nah dari Nah, situ gitu. nah itu kalau itu pengalaman aku tuh, Dok, kayaknya tuh, Dok, yang dari tali pusat itu Tali tuh, Dok, pusat kayaknya. ya. Iya. Biasanya Dok, Kak. ibu-ibu yang baru mau melahirkan tuh tertarik dengan penyimpanan tali pusat yang dari penyimpanan stem cell yang dari tali pusat karena kaya akan stem Oh. cell di situ Dok, dibandingkan Kak. dengan yang lain. Dok, kalau misalkan stem cellan dari tali pusat itu maksudnya gimana sih, Dok? Iya, jadi Apa itu ketika gitu, Dok? jadi ketika bayi lahir kan tali pusatnya nyambung tuh antara pusar sama ari-ari, ya kan? Yang Mm-mm. kemudian dipotong. Itu Mm-mm. biasanya sebelum dilakukan pemotongan kita ambil darahnya. Jadi di situ ada pembuluh darah di tali pusat, kita ambil darahnya. Kemudian bisa juga dari jaringannya diambil dan itu merupakan tempat di mana stem cell-nya paling banyak
sel induk yang bagus tuh paling banyak di situ gitu. Karena kan dia berawal dari sel kecil yang kemudian membelah menjadi bayi kan, berarti selnya tuh benar-benar sel yang fresh banget yang bisa Jadi bisa bener-bener jadi. masih bisa dibilang masih pure banget ya dok ya. Iya, dan segala sel tuh bisa terbentuk dari sel yang awal, bisa terbentuk jadi sel otot, bisa sel saraf, kemudian kan dia bisa berbentuk menjadi bayi dengan organ-organ yang lengkap kan. Jadi itu paling baik sebenarnya, mengandung banyak sekali sel yang bagus gitu. Sedangkan kalau misalkan dari tulang yang tadi dokter bilang dari lemak itu nggak sebagus dari baby ya dok ya. Sebenarnya tetap bagus, tapi kalau yang dari tali pusat itu lebih baik dibandingkan tempat yang lain. Jadi bisa dibilang kayak belum terlalu terkontaminasi lah ya dok ya. Ya bisa juga, jadi karena kan kalau dari darah kan darah ibu-ibu usia misalnya 30 tahun kan berarti kan sel darahnya ya udah lama. Sementara kalau sorry ini kok mati. Sementara kalau tali pusat kan benar-benar baru gitu, benar-benar fresh dan baru. Udah ya. Benar-benar fresh ya dok ya. Dok, satu pertanyaan lagi nih dok. Apa yang termasuk dalam kategori organ reproduksi perempuan dok? Itu kalau kita lihat dari bawah itu vulva tuh tempat masuk vagina ya. Vulva tuh yang bisa kelihatan, yang ditungguin rambut pubis itu vulva. Kemudian masuk ke vagina, kemudian masuk ke mulut rahim yang biasa dilakukan pemeriksaan mulut rahim, kemudian leher rahim, kemudian rahim, indung telur dan saluran telur. Itu organ reproduksi perempuan secara lengkap. Ada yang bagian luar, lengkap ya dok ya. dan bagian dalam. Gitu. Ada lagi nih dok, mengapa organ reproduksi perempuan perlu dilakukan peremajaan dok? Ini juga unik banget sih dok. Aku pertama kali juga nih dengan organ reproduksi perempuan tuh bisa dilakukan peremajaan. Waduh, maksudnya apa dok? Seperti 17 tahun lagi? Sebenarnya sih peremajaan opsional ya, karena yang namanya perempuan kan secara natural kita semakin lama semakin tua. Sudah pasti organ yang contohnya adalah vagina yang tadinya kenceng jadinya kendor gitu-gitu. Dan banyak yang mencoba mencari alternatif untuk mengencangkan, misalnya untuk lebih saat berhubungan seksual dengan suaminya bisa lebih memiliki kualitas yang sama gitu loh selagi dia masih muda. Makanya dia ingin diremajakan di daerah situ, di vagina terutama. Itu sih bermulai dari situ peremajaan organ. Itu prosesnya seperti apa dok? Biasanya sel yang sudah ya, maksudnya ini kan sel stem cell pada ginekologi kita sebutnya ya, pada organ reproduksi perempuan kan semua masih dalam research, masih dalam penelitian skala besar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi yang sudah dilakukan penelitian itu di luar dan di dalam juga ada sih. Itu biasanya disuntikan ke vaginanya. Jadi vagina terus disuntikan beberapa cc ke dalamnya. Jadi dia nanti regenerasi gitu. Meregenerasi ya. Gitu. Jadi penasaran kan dok? Iya, tapi ini sih banyak yang tertarik gitu untuk mencoba. Untuk mencoba ya dok ya. Dok, MSc dan Tarunaya hasil seleksi MSc punya potensi digunakan untuk peremajaan organ perempuan nggak dok? Apanya? Sorry, saya kurang. MSc dan Tarunanya. Turunannya. Oh turunannya, sorry ini tulisannya kurang jelas. Turunannya hasil seleksinya MSc itu punya potensi digunakan untuk peremajaan organ perempuan nggak dok? Iya, sekarang lagi mengarah ke situ ya. Teknologi kita lagi mengarah ke sana, baik di dalam maupun luar negeri itu banyak penelitian yang lagi dilakukan untuk itu. Oke, jadi bisa aja gitu ya dok ya, masih dalam penelitian ya dok ya? Iya, tapi beberapa laporan kasus menunjukkan hasil yang positif.
positif. Hasilnya Bagaimana oke lah gitu maksudnya. Oke. Bagaimana potensi penggunaan MSC ke depannya jika dibandingkan dengan terapi yang sudah ada saat ini, Dok? Kalau kita bandingkan gitu, Dok. Oke, jadi kan kalau misalnya yang udah ada dan sudah banyak dikerjakan di Indonesia kan laser ya, laser vagina mungkin tadi pernah dengar, laser vagina Iya. rejuvenation, kemudian PRP, Itu aman nggak, Dok? aman sejauh ini aman, nggak ada laporan Aman yang ya. aneh-aneh, laporan yang aneh, maksudnya belum ada kasus yang mengalami efek Kenapa-napa negatif dari gitu ya, tindakan Dok ya. tersebut. Jadi PRP vagina, kemudian laser itu kan salah satu yang sudah rutin dikerjakan sekarang gitu. Sementara yang kita tahu kan kalau PRP itu sebenarnya yang disuntikan growth factor, bukan sel induk gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya sel induk ini di organ lain sangat berpengaruh, pasti di vagina asumsinya juga mendapatkan hasil yang sama gitu, hasil yang oke. Dok, ada lagi nih pertanyaan, Dok. Kalau simpan stem cell tali pusat, anaknya bisa digunakan untuk ibunya atau hanya untuk anaknya aja, Dok? Ada, jadi gini, tali pusat itu kan ada dua macam ya. Ada yang apa selnya, ada yang aliran darahnya, ada yang jaringannya. Gitu. Jadi kalau misalnya jaringan bisa dipakai oleh orang tuanya dan bahkan bisa dipakai oleh tetangganya. Tapi kalau yang darah tali pusat ya sebenarnya terbatas untuk si anak itu kalau misalnya sakit. Oh, jadi sebenarnya bisa untuk si anak, tapi ada beberapa bisa untuk ibunya juga gitu ya, Dok ya? Iya, jadi ada kondisi di mana bisa dipakai oleh ibunya, oleh kakaknya, dan oleh keluarganya yang lain. Berarti tergantung kondisi ya, Dok ya? Tergantung dari mana si stem cell-nya itu diambil, apa dari darah tali pusat atau dari jaringannya. Jadi ada dua macam kalau tali pusat itu. Ada darah sama ada jaringan. Kalau dari jaringan bisa. Oh, bisa gitu ya, Dok. Dok, bagaimana cara atau tahapan untuk menyimpan stem cell tali pusat? Tahapannya untuk kita menyimpan tali. Ya, biasanya memang harus screening dulu ya. Jadi seorang ibu hamil yang udah hamil biasanya memang diedukasi, dijelaskan fungsinya, kemudian dia sudah mengerti benar gimana cara penyimpanannya, kemudian screening. Jadi si ibu hamil ini harus melalui tahap di mana dia tidak boleh terinfeksi penyakit Ya. Iya, misalnya hepatitis B, HIV, hepatitis C, itu lebih baik nggak boleh menderita itu karena kita kan akan menyimpan selnya yang ditakutkan mengandung infeksi dari virus-virus tersebut. Berapa lama tuh, Dok, bisa kita simpan stem cell-nya, Dok? Durasi berapa lama sih, Dok? Bisa sampai 20 tahun ya untuk sel itu sampai anak itu dewasa, sampai si bayinya dewasa. Tapi kan bisa expired nggak sih, Dok? Ya setelah 20 tahun kalau misalnya udah mau expired biasanya dipakai aja untuk anti aging misalkan. Jadi kalau maksudnya 20 tahun anaknya Tata sehat aja semuanya. Kita kan berdoa semuanya baik ya, Dok ya. Iya. Sehat gitu kan. Bisa aja digunakan untuk kecantikan juga ya, Dok ya, sebenarnya ya, Dok ya. Bisa. Jadi nggak harus untuk sakit penyakit yang berat-berat gitu ya, Dok ya. Iya, itulah makanya kenapa topik kita kan peremajaan organ ini perempuan. Oke, karena berarti bisa selain untuk penyakit bisa juga untuk rejuvenation. Ya, betul. Dok, apakah orang Indonesia harus menyimpan stem cell di Indonesia juga atau bisa di luar negeri? Sebenarnya sih bisa di luar negeri, tapi peraturannya kan sekarang kalau misalnya mau digunakan, nih selnya kan udah disimpan kemudian mau digunakan, itu lebih baik digunakan di tempat dia menyimpan. Misalnya digunakan mau di ya kalau misalnya dia simpannya di Indonesia, digunakannya di Indonesia. Kalau dia simpan, dia agak susah kan membawa sel, itu kan sel hidup ya sebenarnya ya, membawa sel itu masuk gimana, karena kan harus melalui sel itu kan diproses dulu gitu-gitu, apa bisa gitu loh sel itu terbang ke Indonesia. Jadi ya
yang lebih aman sih menurut saya di Indonesia aja ya. Toh di sini juga udah ada bank selnya kan. Gitu. Dan mungkin bisa bisa dikatakan juga kalau misalkan urgent butuh repot banget gitu ya dok ya harus Iya, menerbangkan. iya, dan itu kan harus diproses dulu ya selnya. Iya Maksudnya bener. nggak Nggak yang bisa kayak hari ini kayak ditelepon terus kayak sore bisa gitu. bukan kayak uang ya dok ya proses di bank terus Iya, cair gitu kayak gitu ya dok. iya, belum cari dokternya kan nanti, terus nanti kalau sel udah jadi siapa yang mau ngasih treatmentnya gitu. Kalau konsultasinya di Indonesia gitu kan, nanti ini Tapi lagi kalau aku repot sih lagi. bisa aku sharing pengalaman aku waktu itu aku dengan Prodia Stem Cell juga. Waktu itu aku lagi kehamilan kalau nggak salah masuk ke 6 atau ke 7 ya dok ya. Bulan. Mulai dites semuanya 6 bulan ya. Dites semuanya dan itu lengkap banget hasilnya. Baru mereka juga udah standby karena lahirannya Iya. juga servisnya oke banget. Jadi kayak langsung diambil. Itu aku lahiran kalau nggak salah jam 4 pagi deh kalau nggak salah ya dok ya. Aku tuh Gitu. juga pakai stem cell loh. Dan Oh aku ya? lahiran jam 9 malam. Langsung dateng mbaknya. Tapi kalau aku mbaknya rada-rada shock gitu karena kan tadinya kan normal kan terus akhirnya nggak bisa Uh, jadi dia harus bolak-balik ya. tadinya jadi bener-bener kayak wah harus ready banget ya dok ya kalau Iya, misalnya karena masalah kan kalau lahiran bisa kapan aja. iya Lahiran bisa bisa nggak kapan tahu aja. waktunya bener-bener Jadi memang harus standby karena kalau tali pusat itu udah diemin lama, udah layu, udah nggak ada yang bisa diambil kan iya darahnya. bener-bener harus fresh ya Jadi dok benar-benar ya harus ready. Emang iya nggak bisa emergency lah istilahnya. iya dok apakah stem cell cuma bisa dipakai untuk peremajaan organ luar perempuan apakah bisa digunakan untuk organ reproduksi dalam seperti ovarium. Nah, ini banyak banget nih, Sandi, penelitian yang lagi berjalan. Tapi di luar negeri ya udah banyak, di sini mungkin baru mau mulai. Jadi Sini 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 bukan dong. hanya untuk Sorry ya dok ya, penyembuhan, udah ya, sini sini. bukan hanya untuk peremajaan, tapi juga untuk penyembuhan. Ada yang untuk dinding rahim yang udah tipis karena suatu tindakan, kita bilangnya Asherman syndrome. Heeh. Halo. Halo. Aduh, udah mandi ya. Belum Christmas dia udah pakai bajunya Natal dok. Apa? Iya, jadi misalnya pada dinding rahim itu dia bisa diberikan. Kemudian dari ovarium atau indung telur yang ada satu jurnal penelitian yang mengatakan dia udah nggak berfungsi nih ovarium atau indung telurnya gitu. Kemudian diberikan terapi stem cell ini memberikan hasil yang oke, hasil yang positif. Kebetulan ini anak stem cell juga dok. Bio stem cell. kamu ini ya tali pusatnya di sini ya? Iya disimpan tuh di sana. Anak stem cell. Oh gitu. Tapi dok, jadi sebenarnya itu makanya tadi dibilang bisa untuk penyembuhan juga ya dok ya, nggak cuma untuk kecantikan-kecantikan aja iya, ya. untuk treatment dan untuk anti aging juga bisa. Anti aging juga bisa. Tapi belum terbukti belum sih dok kalau misalkan kayak untuk yang untuk program baby apa itu belum ke arah sana ya dok ya. Untuk infertilitas, kita menyebutnya infertilitas ya. Itu banyak studi kasus atau laporan kasus yang menunjukkan itu terbukti. Tapi kan laporan kasus kita kalau misalnya ngomongin suatu research penelitian kan ada kelasnya kan, ada gradingnya. Nah ini baru level laporan kasus atau case report. Itu udah Case banyak report, di belahan dunia, mana juga udah bilang kalau misalnya oke untuk infertilitas. Jadi keep update aja lah ya dok ya nanti gimananya ya ke depannya ya dok ya. Yang pasti sih gini, ilmu kan berkembang, teknologi berkembang. Sementara kita kan ibu-ibu muda nih nggak tiap tahun hamil kan sebenarnya. Sementara sel induk paling baik tuh di tali pusat bayi gitu. Jadi saya sih perlulah nyimpen kan nanti siapa tahu 10 tahun lagi teknologi udah makin oke dan semua udah terbukti baik gitu terus kita punya gitu itu kan investasi juga buat iya bener paling nggak ya kalau bukan untuk kesehatan untuk kecantikan ya dok ya. Iya benar.
Yang udah terbukti ya lah dok ya. Iya, yang paling simple lah, yang paling Dok, simple ada bisa. ini nggak dok? Ada kayak aturan nggak dok? Kayak misalkan kalau mau stem cell dari tali pusat tuh usia ibu tuh harus berapa atau bebas aja gitu dok? Kalau misalnya dari faktor usia sih nggak ada, cuman ya ibunya harus sehat ya, harus terbebas dari infeksi. Kayak tadi Oh, oke. HIV, hepatitis HIV. ada gitu. Sifilis termasuk. Dok, kalau anak pertama sudah disimpan, anak selanjutnya apakah sebaiknya disimpan? Sekarang gini, kalau misalnya anak pertama tuh disimpannya yang apa? Stem cell itu kan ada darah, ada jaringan. Jaringan kan Mm-mm. bisa buat kakak adik kan, buat kembaran bisa buat kakak adik. Jadi kalau misalnya saknya udah nyimpennya jaringan ya terserah aja sih. Yang adiknya mau boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya baru darah ya kalau adiknya mau nyimpen yang jaringan akan lebih baik karena si jaringannya itu kan bisa dipakai siapa aja. Hmm. Jadi tergantung ya dok ya. Iya. Hmm. So dok, Ya kalau selain misalnya mau manfaatnya untuk tiga-tiganya pakai juga nggak apa-apa. Kalau anak ketiga semuanya kalau itu misalnya juga nggak apa-apa. anak Ditabung. ketiga gitu silakan ya dok ya. Ditabung. Dok, sebenarnya kalau mau mengetahui tentang stem cell gitu ya dok ya, ada ini nggak sih dok? Ada informasi lebih detailnya nggak sih dok? Misalkan bisa cek kemana atau lihat di mana gitu. Dan apakah kita Mungkin kalau lihat ke mau ke Instagramnya Prostem. Untuk Prostem aja cari ya tahu dok ya. gimana cara penyimpanan. Follow Prostem Penyimpanan, aja. terus Mungkin banyak ya. prosesnya. Dan ada ini nggak dok? Bisa sih dilihat ya dari Kasih website itu juga ada. kayak Ada ya. info-infonya Ada bisa ini nggak websitenya dok? dan Hmm. Ada info kayak misalkan kalau iya. kita mau kalau kita mau stem cell yang baik, yang benar, itu harus ada tata caranya. Misalkan jangan, karena kan sekarang gini dok, banyak banget yang ngaku-ngaku bisa kan dok, tapi belum tentu itu bisa gitu loh dok. Apa ciri-ciri yang klinik tersebut atau lab tersebut itu sudah Iya bisa sih. dikatakan qualified gitu dok? Sebenarnya kan stem cell kalau di Indonesia tuh tahapannya masih uji klinis ya, uji klinis atau di tempat kesehatan berbasis penelitian. Jadi nggak sembarang klinik itu sebenarnya bisa mengerjakan. Dan menurut saya sih cari Oh. tempat yang sudah pasti akan mengkolek atau mengumpulkan stem cell dengan benar gitu. Jadi jangan tiba-tiba ngeliat iklan di pinggir jalan, wah bisa nih ngambil stem cell gitu. Jadi menurut saya sih harus cari tempat yang memang qualified ya. Karena nggak sembarang tempat tuh bisa ngambil. Apalagi kalau misalnya yang di tali pusat itu kan pasti harus benar-benar orang yang ngerti kan cara, karena nanti kalau nggak benar bisa rusak kan si tali pusat itu. Bisa Tali pusat rusak. apa ya, tali Jadi pusatnya rusak dan jadi harus selimutnya benar-benar jadi hilang. kita cek banget ya dok, labnya udah benar-benar berpengalaman atau enggak, jangan sampai salah gitu ya dok ya. Iya. Dan sekarang Dok, yang saya pertanyaan tahu tuh banyak yang menjual kayak ini stem cell loh, ini stem cell tapi bentuknya kayak atau dalam ampul gitu. Itu nggak jelas ya menurut saya, karena ya seperti yang tadi di awal saya bilang kan stem cell kan asalnya dari lemak, dari darah, dan itu nggak diperjualbelikan sebenarnya. Bisa didonorkan tapi nggak diperjualbelikan. Sifatnya personal soalnya dok ya. Iya, jadi misalnya mau donor nih, harus tahu kan orang yang mendonornya gitu, bukan kayak ini gue jual stem cell nih ampulan gitu berapa juta gitu. Itu yang harus dicurigain sih, karena biasanya orang-orang lebih jadi kayak ketipu di situ. Betul ya. Dok, pertanyaan selanjutnya, kalau nggak sempat simpen stem cell bayi, bisa disimpan dari lemak atau donor stem cell nggak dok? Iya, dari lemak bisa, dari darah bisa, dari sumsum tulang bisa, dari donor juga bisa. Oh, bisa ya dok ya. Namanya. Jadi bukan untuk diri sendiri, tapi minta donor. Biasanya ke
tempat-tempat eh, tempat-tempat penyimpanan stem cell seperti misalnya di gitu. Ada nggak nih yang bisa Iya, iya, iya. mendonorkan, misalnya dia butuh terapi stem cell, bisa sih donor. Kayak Kalau darah, dari donor case kalau dari case pasien dokter gitu, ada nggak sih dok yang memang udah aware tentang stem cell ini gitu dok? banyak yang sebenarnya malah pingin tahu. Jadi jadi kan kalau misalnya orang hamil nih kontrol ke saya gitu kan, nggak semua saya edukasi tentang, maksudnya ya itu kan optional ya, kadang-kadang orang mendapatkan informasi dari luar atau dari rumah sakitnya mungkin. Betul. Nah banyak yang sekarang udah aware, pasien-pasien ini malah nanya ke saya, dok kalau stem cell gimana menurut dokter, gini-gini. Akhirnya ya saya jelasin. Banyak sih yang udah mulai aware ya, karena ya ini kayak investasi kesehatan ya buat saya ya, kayak ini kesehatan, obat di masa depan untuk keluarga yang kita nggak tahu kapan aja kita bisa butuh gitu ya dok ya. Iya benar. Oke. Thank you banget dok udah ngobrol-ngobrol. Oke, sama-sama. Mana Claire hilang? Aku jadi ini. Iya nih, Claire-nya mana? Lagi tidur kayaknya dok nih. Dokter praktek di mana dok kalau boleh tahu? Di Rumah Sakit Brawijaya, Antasari. RSIA Brawijaya. Oh, deket sama. Oh, oke. Jakarta Selatan ya dok ya? Iya, deket Kemang Village. Ingatnya Kemang Village. Oke. Iya, jadi aku juga masih penasaran banget kan dok soal stem cell. Dengan adanya Q&A kayak gini, aku udah kayak bisa kebayang deh dok, maksudnya kurang lebihnya tuh seperti apa. Tapi sebenarnya masih banyak juga ibu-ibu yang masih awam tentang stem cell ini. Mereka taunya stem cell ini hanya untuk kepada kecantikan aja, tapi mereka nggak tahu untuk bisa kesehatan juga, atau ada penyakit seperti penyakit cancer dok. Iya, leukemia kan dok. Iya, leukemia. Ternyata kan ini bisa untuk, benar kata dokter, untuk investasi kita di jangka panjang ya dok ya. Kita nggak tahu what's going on di depan gitu ya dok ya. Iya, benar banget. Oke. Thank you banget ya dok ngobrol-ngobrolnya. Oke, sama-sama. Sehat-sehat ya semua. Mau PSBB lagi nih hari Senin. Iya dok, aduh. Tapi nggak apa-apa, yang penting semuanya cepet berlalu deh dok. Semoga kita semua kesehatan ya dok ya. Amin. Melalui pandemi ini dengan sehat ya. Yes. Sehat terus ya dok. Dokter juga jaga kesehatan dok, karena dokter selalu bertugas ngurusin bayi-bayi dan ibu-ibunya. Oke, thank you. Thank you dok. Bye.